Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julieta Adelia Pratiwi dari Prodi S1 Teknik Informatika akan melakukan praktikum routing dinamik. Tujuannya mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di mikrotik, mampu mengkonfigurasi tabel routing dinamik OSPF, kemudian mengetahui file over di tabel routing OSPF. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan routing dinamik OSPF di mikrotik seperti gambar berikut. Di PC1, kemudian ada PC2, dan PC3 memerlukan 3 router 1, 2, dan 3 dengan masing-masing IP seperti ini. Kemudian langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3 dengan ketentuan PC client menggunakan Windows XP, router menggunakan router OS mikrotik. Ini saya sudah membuat 3 PC dan 3 router. Dengan caranya tuh tekan ini, kita tinggal langsung pindah ke sini seperti itu, routernya ini. Kemudian kalau udah selesai, kita bisa pasang kabel dengan ini. Kemudian kita ke langkah cobaan lagi, setting IP address di masing-masing interface PC client yang terhubung ke router. Oh ya, kalau sudah selesai membuat ini, kita bisa run di sini. Kalau belum di run itu biasanya ini tuh berwarna merah, titik hijau ini nanti berwarna merah. Kita setting di PC1, kita buka ini, pilih properties untuk setting IP, kemudian IP protokol, kemudian kita pilih use the following IP address, kemudian 192.168.1.2 di IP address-nya, subnet mask-nya otomatis 255.255.255.0, kemudian gateway-nya kita samakan seperti ini, 192.168.1.1. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita close. Kemudian kita lanjut ke PC2. Kita pilih ini. Kita pilih properties. Kita pilih internet protocol TCP/IP. Kita pilih ini, use the following IP address. Kita isi IP address-nya 192.168.2.2, kemudian default gateway 192.168.2.1. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita close. Kemudian kita ganti ke PC3. Kita isi lagi properties, kemudian kita pilih protokol ini, IP address-nya kita isi seperti ini, 192.168.3.2, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya kita pilih 192.168.3.1. kemudian kita klik OK, close. Kemudian kita lagi setting IP di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Kita isi di sini, kita ke PC1 dulu. Kita pilih window. Kita masukkan di sini. Terus connect. Kita isi IP address router, kita isi seperti ini, isinya di sini. Kalau sudah diklik OK, ini di internet 192.168.1.1/24. Jangan lupa ini dikasih
slashnya ya, /24 atau /25 atau lain. Kemudian kalau sudah kita X, kemudian pindah ke PC 2, inbox, pilih connect, kita isi di IP address seperti ini, kita isi di sini. Kalau udah, kita klik OK. Ini kasih Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3. Dan ini Ethernet 1 ada 12, D12, D12, D2, /24 dan selanjutnya. Kemudian kita close, kita pindah ke router 3, PC 3. Kita pilih Winbox. Setelah ini, kemudian connect. Terus kita pilih IP, kita pilih address, kita isi di sini. Kalau sudah, kita klik OK. Seperti ini. Dan kita close. Kemudian langkah selanjutnya, pada menu routing, kemudian OSPF, kemudian interface, kemudian default, rubah nilai parameter redistributed connected route dengan AS tipe 1 di setiap router. Kita coba di router 1 dulu. Ada routing, kemudian OSPF, kita pilih intense, kemudian defaultnya kita ganti distributed connected route. Kita pilih AS tipe 1, kita klik, kemudian kita klik OK. Kita ganti ke PC 2 juga. Kita pilih routing, kemudian OSPF, kita pilih intense, defaultnya kita ganti ini distributed connected routes, kita pilih AS type 1 seperti ini, kita pilih, kemudian kita klik OK. Sudah, kemudian kita ganti ke PC 3, kita klik routing, OSPF, kemudian intense, defaultnya kita ganti distributed connected route, kita ganti AS type 1 juga, sama, kemudian kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya, pada menu routing OSPF network, tambahkan network di setiap routing dengan network yang menghubungkan router seperti tabel di bawah ini. Kita di PC 1 dulu. PC 1, kita pilih routing OSPF, kita pilih network. Kita tambahkan di sini. Tambahkan seperti ini, kita masukkan di sini. Terus ini backbone, kemudian klik OK kalau udah. Kemudian di PC 2 juga kita lakukan hal yang sama, memasukkan tabel menu routingnya, menu SPF, kita pilih network, kita isi di sini. Ini dipilih backbone, kalau sudah klik OK. Ini saya masukkan 12 D12 D12 D0 /24. Kemudian di PC 3 kita pilih routing, OSPF, kemudian network seperti ini. Kita isi di sini, kalau udah klik OK. Kemudian kita ping dari PC 1 ke PC 2 di command prompt. Kita ping 192.168.2. Kita ping IP-nya PC 2. Replay berarti nyambung. Kemudian kita ping dari PC 1 ke PC 3. Nyambung juga. Kemudian kita langsung PC 2 kita ping.
PC2 ke PC1 dulu. Ping 192.168.1.2 PC2 ke PC1, replay, kemudian ping 192.168.3.2. kita ping dari PC2 ke PC3, replay juga, kemudian ke PC3 ke command prompt, kita ping dari PC3 ke PC1, replay, nyambung, kemudian kita ping dari PC3 ke PC2, nyambung. Kemudian silakan trace router dari dan ke sesuai tabel berikut. Kita lihat jalur dari PC1 ke PC2. Coba dari PC1 ke PC2. Kita trace. Ini melalui jalur ini. Kemudian ini melalui jalur ini loh. Dari PC1 ke PC2 melalui router 1 dan router 2. Sini. Kemudian kita reset dari PC1 ke PC berapa itu? 3. Ini dari PC1 ke PC3 melalui jalur router 1 ke router 3. Kemudian ke PC2 kita trace 192.168.1.2 dari PC2 ke PC1. Oh salah, ini salah. Trace 1 sana salah kan? Ini kok udah salah? PC2 ulang lagi trace 192.168.1.2. Benar. Melalui PC2 ke PC1 melalui router 2, kemudian ke router 1, baru ke PC1. Kemudian kita trace ke router 3, jalur ke router 3. 192.1.3.2. Tulisannya salah. Trace 192.168.3.2. Ada yang salah lagi. Trace 192.168.3.2. Oh, ada yang salah. Kok gak nyambung ya? Ini dari PC2 ke PC3. Ada yang salah. Kita coba lagi. Tracer 192.168.3.2. Ini nyambung. Inilah
Ini dari PC2 ke PC3 melewati router 2, lewat router 3, kemudian ke PC3. Kemudian kita ke PC3, kita tracer 192, kita tracer ke PC1, 168.2.1. Ini dari PC1 melalui router 3 ke router 1, kemudian ke PC1. Kemudian kita tracer lagi dari PC3 ke PC2. Masalah. Tracer 92.168.2.2. Ada yang salah ya? Kok aku pakai S ya apa? Set 192.168.2.2. Nyambung. Kemudian ini ada tugas. Coba putus kabel jaringan antara router 1 dan router 3 dan lakukan reset seperti pada langkah pengujian nomor 3. Kita putus kabelnya dari router 1 ke router 3. Ini kita putus. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita masuk ke PC1, kita coba trace buka nih. Kita buka ke PC3. Oh, dia masih nyambung. Oh, belum tersambung. Masih uncredible. Kita tunggu sebentar. Kita coba lagi. Udah nyambung. Emang sedikit lama. Dari PC1 ke PC2 ke PC3 itu jalurnya dari router 1 ke router 2 ke router 3 kemudian ke PC3 karena tadi kabel dari router 1 ke router 2 kan terputus. Tadi saya putus. Kemudian kita coba dari PC3 nya ke PC1 apakah bisa. 192.168.2. Sama, juga melalui router dari PC3 ke PC1 juga melalui jalur yang sama. Dari router 3 ke router 2, kemudian ke router 1, kemudian ke PC1. Jadi kalau router dinamik itu, dia tuh kalau kabelnya terputus, dia tuh langsung cari jalur yang lain. Kayak ini kan dari router 1 ke router 3 tuh kabelnya putus. Jadi dia tuh cari jalan yang lain yaitu jalur dari router 3 ke router 2, kemudian ke router 3, kemudian ke PC3 seperti itu. Jadi dia tuh fleksibel. Kalau kabel ini putus ya dia lewat jalur yang lain seperti itu. Kalau router statik kan kalau kabelnya putus di situ ya dia nggak bisa lewat, jadi nggak bisa ngirim, nggak punya jalur gitu.
Sekian praktikum routing dinamik kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.